Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahayu, belum tidur Bang Rahayu. Bang Rahayu, Rahayu abang atau kakak atau mbak. Terima kasih yang sudah hadir, sudah bergabung. Semoga selalu dalam ridha Allah kita semuanya. Gimana kabarnya Bang Rahayu? Kok belum tidur jam segini? Begadang atau kerja malam? Ya. Begadang jangan begadang. Bang Rahayu ini bawa Bang Andi ya. Kalau ada mau naik ajukan, kita ngobrol. Nunggu sarapan pagi. Ya, kita tes dulu ya. Ngapain malamnya kan? Ada belum tidur. Bang Rahayu ini di kota mana tinggalnya? Karena kalau Rahayu itu bisa laki bisa perempuan. Karena banyak kalau kasih salam di TikTok ini Rahayu, Rahayu katanya. Dengan bersyukur akan bahagia. Kalau mau bahagia selalu bersyukur setiap saat. Di malam yang sesunyi ini, masih ada Bang Rahayu. Bang Rahayu ini tinggal di kota mana? Memang kerja malam atau memang gak bisa tidur?
Ini jam-jam para siluman ini. Ada yang ngintip mau masuk, mundur, masuk, mundur. Bisik-bisik hati yang sunyi menyebut namamu, wahai kekasih. Ya al-ghaib wujud hadir, mau dibakar tembakau yang agak keras kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alul ghaib. Waalaikumsalam. Saya aja perlu tembakau yang agak keras dia. Nggak mau tembakau impor, maunya yang lokalan ya. Ya alul ghaib ini berarti produk Nusantara, produk dalam negeri nih. Belum tidur Bang Nizas. Oi. Kenapa Bibi? Belum tidur. Belum tidur, lagi ngerjain kerjaan. Wah, ya kerjaan nggak habis-habisnya ya. Disisain lah untuk besok. Jangan dikehabisin hari ini. Yang lain juga dibagi-bagi kerjaan. Ada mimpi loh semalam. Kenal Pak Prabowo nggak? Pak Prabowo Bisa kenal. bisa ngerti mimpi nggak? Aku semalam mimpi nggak live semalam. Kenapa Bibi? Mungkin orang pertama yang dengar mimpiku ini. Kalau ketemu Pak Prabowo disampaikan nanti.
Amin. Ada mimpiku semalam mimpi. Aku pernah Mim- pernah ketemu juga mimpi Prabowo ya. Nah semalam itu mau dengar nggak nih Bang Rizas? Ini dunia malam ini. Iya, iya. Bagi yang aku semalam mimpi ya. Sebelumnya aku pernah mimpi ketemu Prabowo menyiapkan barisan, terus mimpi ketemu gubernurku di sini. Semalam itu mimpiku ketemu Gus Dur. Gus Tidak Dur. pernah, Itu iya, tak pernah ada yang udah dalam, meninggal. iya, nggak pernah ada dalam bayanganku ya, ingat-ingatanku. Mimpinya begini, ini kayak mungkin apa ya, sesuatu ya, tangkap aja lah. Kayaknya negara ini dalam kekosongan kepemimpinan sepertinya ya. Mm-mm. Tiba-tiba aku tuh ada dalam satu kamar. Dalam satu kamar itu aku berdiri, di sebelahku itu ada yang tidur. Kayak ruangan itu ruangan dari papan lah ya, rumah-rumah lama ya. Papannya sudah warnanya sudah kecoklatan hitam. Ya rumah-rumah lama, lihatlah papannya seperti apa. Nah masuklah orang dua di situ. Orang dua itu masuk bawa berkas itu. Mm. Nah, bawa berkas. Tiba-tiba rupanya yang tidur nih Gus Dur nih, dia berdiri. Nah posisinya aku ngadap ke arahku sini, mereka masuk dari sisi kananku, ada pintu. Nah, terus mereka masuk, di antara mereka ini masuk itu di depannya itu lagi ada meja kayak toilet ya, papan rias, ada kacanya. Mereka ngomong gini bahasanya sama Gus Dur, bahasanya ini kita mau cari pemimpin ini kayaknya harus kita apa ya, harus ada yang mimpin sekarang ini, katanya gitu bahasanya. Ya kata Gus Dur, taruh aja di meja itu berkas itu kan. Meja itu dan antara kami, aku berdiri, mereka terus meja itu karena pintu sebelah kanan. Nah pada saat itu ya taruh sana aja kata Gus Dur. Mereka keluar orang dua ini. Gus Dur berdiri megang berkas itu nih. Nah Allah Akbar. Gus Dur ini nggak ngomong. Aku ini selalu mimpi nggak ketemu orangnya tapi nggak ngomong, tapi dalam hati ada yang bicara gitu kan. Bahasanya begini Gus Dur tuh ngomong. Ini aku yang mau mimpin ini katanya. Ya kan? Ngomong gitu tapi nggak ngomong. Sering mimpi kayak gitu kan. Kita ketemu orang itu bicara kayak Bang Andi lah. Dia ada tapi ada pembicaraan hanya dalam diri kita aja yang tahu pembicaraan itu. Ada di dalam. Ini nanti aku yang mimpin nih kata Gus Dur. Ketawa-ketawa dia kan. Nah, itu sudah. Aku berdiri ke arah jendela terus itu muter ke kanan. Karena di sisi kiriku tuh melewati dipan tuh jendela. Itu sampai situ aja mimpiku. Aku buatin gini ya. Ya Gus Dur, ini aku yang mimpin ini katanya. Nah, sedangkan Gus Dur meninggal. Ya apa ada orang yang ada terhubungan dengan Gus Dur ataupun yang pernah mungkin meneruskan atau pernah berguru dengan Gus Dur atau orang yang pernah dibicarakan Gus Dur, itu aja mimpiku. Aku mikirnya gini paginya, apakah mungkin ada sesuatu yang terjadi ya mungkinnya terhadap yang presiden sekarang, tetapi kan Gus Dur sudah kasih pesan bahwasanya tetap aku yang mimpin ini. Nah, berarti orang yang memang direkomendasi Gus Dur tetap memimpin, itu maksud mimpiku itu. Prabowo itu ibaratnya. Mungkin ya, nggak tahu menurut Bang Rizas kayak mana yang ahli tafsir. Aku sih kagak ngerti om. Mimpi gitu. Ya ahli nausorob biasanya tahu. Enggak. Kalau ahli tarik nausorob kan pasti sekelas Gus Dur lah. Kagak ngerti om. Nah itu mimpi gitu kayak gitu. Kok jadi habis itu kebangun om Bimi. Bangun, tapi mimpi itu masih jelas. Singkat aja. Biasanya bukan kalaunya mimpi urutannya masih jelas, berarti ada pesan tersembunyi. Iya, kalau mimpi orang besar itu jelas. Kalau mimpi kadang kita mimpi nggak tahu orangnya kadangnya. Kayak mimpi Bang Andi itu jelas. Walaupun kayak mana berapa lama kejadian kayak mimpi Bang Andi itu masih banyak yang jelas terekam. Cerita mimpi itu. Jadinya
kayak semacam wahyu ya ibaratnya. Ya bisa mungkin petunjuk, ya kita nggak tahu. Ya kita bersangka baik aja, berarti kalau aku sih ada sesuatu yang terjadi ya, tapi tetap Allah lindungi gitu maksudku. Bahasa Gus Dur itu tetap aku, bahasanya gini, begitu berkas dikasih Gus Dur berdiri ke arah berkas itu ngomong dia, tapi nggak mau cara mulutnya, di dalam diriku aja tuh ketawa dia, masih aku yang mimpin ini katanya, aku nanti yang mimpin ini katanya. Nah, Berarti bisa jadi Prabowo sekarang itu jelmaan Gus Dur gitu atau gimana? Atau ada pengaruhnya? atau mungkin orang yang pernah direkomendasikan Gus Dur, atau dia pernah berguru sama Gus Dur, kita kan nggak tahu. Iya bisa jadi Om Mimi. Aku juga teringat ada kalimat Gus Dur yang menyatakan orang yang paling ikhlas di negeri ini adalah Prabowo, kata Gus Dur. Oh gitu, ada pernyataan seperti itu ya? Ada kan? Oh nggak pernah ini ya? Oh iya, Bang Dizas kan sibuk kerja terus ya, sehingga nggak pernah tahu I- Iya, aku media politik sosial. agak kurang banget Om Mimi. Sama lah Politik. kita politik. Aku semenjak gabung di Bang Adi mana pernah tahu mau pilpres aja, kita tahu-tahu oh mau pilpres ya Bang. Kita nggak ngurusin itu, hal itu lagi. Karena sudah ada bagian-bagian yang ngurus itu kok. Ngapain kita ngurus ya? Tapi kan mimpi nih. Iya, iya. Sama kayak pilpres. Aku kemarin pilpres tuh begini, ada sesuatu ya, kenapa aku berubah pilihan. Aku kan tadinya mau dukung Anies kan. Kalau Jokowi nyalon lagi, aku pilih Jokowi lagi lah. Tadinya aku nggak dukung Jokowi. Tapi kalau Jokowi dicalonkan lagi, aku pilih Jokowi. Aku mendukung Anies, mau coblos itu. Anies. Ada sesuatu yang ditangkap begini ya Bang Rizas ya, pernah aku bahas. Wah, pasangannya ini begini maksudku. Aku kok dipahamkan begini, kalau orang yang menyakiti kekasih Allah maka bahaya nanti kalau orang itu jadi pemimpin. Pernah aku sampaikan itu ke sahabatku, orang-orang pesantren. Kok gitu katanya. Kekasih Allah ini yang dimaksud siapa? Bagi aku ya Gus Dur itu termasuk ya orang alim. Oh Aku iya, juga baru dipahamkan kan ada di sana seorang kandidat yang punya calon yang pernah berkhianat kan, wakilnya kan terhadap Gus Dur. Aku berubah pilihan pagi itu. Aku sampaikanlah sama temanku yang orang pesantren. Oh iya terima kasih, nggak apa-apa mas kalau begitu petunjuknya, kalau kami ini nurut perintah kiai katanya. Ya sudah. Aku sampaikan lagi, ada temanku satu yang juga orang pesantren. Bahasnya gini, mereka kan takzim ya, turut kata ulama, kata kiai. Tapi Gus Dur udah mati katanya. Kata dia kan, aku bilang gini, ada nggak ayat di Al-Quran itu menyatakannya bahwasanya pada kekasih Allah itu tidaklah mereka mati, aku bilang. iya benar. Oh ini konteks politik mas, nggak bisa dibawa ke situ. Ah nggak bisa kau batas-batasi ayat-ayat itu, aku bilang. Kalau kau yakin pada kekasih Allah tidaklah mereka mati, kenapa untuk urusan politik mereka nggak bisa hidup? Tapi make sense juga sih Om Mimi. Ah, Make sense. Iya, itu kan masuk akal. sesuatu yang apa ya kita dapatkan sesaat. Iya Kok benar. bisa ada pengertian kita seperti ini? Kita nggak ngikuti politik. Semenjak aku gabung dengan ini mana tahu urusan politik. Mau orang pilpres mau pileg masa bodoh sana. Tapi tetap kita menggunakan hak pilih di situ ya. Iya, tetap nggak golput lah ibaratnya gitu ya. Iya Sama nggak kayak aku juga golput. mungkin sampai apa? Sampai hari sampai jam kan nyoblosnya terakhir-terakhir ya pas mau tutup hampir jam 1 itu. Itu aku nggak tahu mau pilih siapa ya. Bingung. Karena memang nggak kenal calon-calonnya siapa aja. Kayak kejadian sekarang kan ayat. Aku sering menyampaikan ayat tentang apa ya di Al-Hadid 11-12 tentang kesedihan. Itu kan kita kadang-kadang itu terhadap ayat itu ya mengalami sesuatu. Ayat itu kan menjadi penguat kita untuk apa ya, untuk menyambung kesadaran kita ke Allah. Ya kan? Nah, Bang Adi pernah juga sering banget. Aku ini kan sering disalah-salahin, nggak ada benarnya nih kalau bisa jadi juga Pak Bimi, apa yang kau alami sekarang bisa jadi karena perbuatan tanganmu di masa lalu. Nah, itu kan membuat kita selalu memohon ampun intinya ya.
Makanya ada formula doa itu, berdoalah dengan mohon ampun atas dosa-dosa kesalahan kita, terus berdoa dengan rasa syukur yang sudah Allah berikan saat ini apapun itu. Nah, kalau bersyukur aku tambah kata Allah sudah. Iya, benar. Tapi Bang Andi kan jabarkan lagi syukur yang kayak gimana? Rasa syukur atau disyukurin? Ya disyukur-syukurin gitu ya. Iya. Nah ini yang malam-malam kayak gini kita begadang live. Aku bilang aku kemarin tidur, aku polanya berubah semenjak penyesuaian rokok ini. Agak keras ini rokoknya. Ini ya, Oh, ada ngaruh ya. ke jam tidur Om Bimi gitu. Nggak tahu ya apa. Ayo masa aku ini kan kalau nggak pernah ini putus sambung, dihantam rokok Samsu putus sambung kan panas juga bibir. Iya, iya. Gak terbiasa tuh masalahnya. Ini Om Bimi rokok Samsu yang kuning yang 12 atau yang 16 Om Bimi? Aku biasanya macam-macam lah Samsungnya yang kayak gini, asal jangan filter aja. Tapi yang kayak gini juga ya, kalau kita beli di warung biasa dengan beli di supermarket di Alfamart beda loh. Yang di Ya, Alfamart benar. itu suka ini, yang di warung biasa yang ini atau yang kotak hitam itu keras Iya, terus. Tapi kalau di Indomaret dia lembut, lebih lembut ya. keras kering. Hmm, Kalau ayahku itu sukanya yang isi 16 Om Bimi dan ada emang kayak gini. bener kan ayahku. Ah, iya. Enak juga ternyata lembut. Itu isi 12 Om Bimi. Iya yang ini ada yang 16, makanya pernah aku coba juga 16 itu. Nggak perlu kita apa ya, nggak perlu kita lemaskan lagi. Pencetin lagi ya. Keras bener itu, tegang bener itu. Waktu itu iya pernah pernah kan kalau setiap apa ya? Setiap kita ke tempat ayah itu selalu beliin buat beliau lah, kata bokap ngapain beliin gitu. Syarat aja sebagai adat aja lah ibaratnya dia Ayah, bilang gitu. ayahnya di mana? Di Bekasi. Di daerah Cikunir ya. Bintara, Bintara Bekasi. Di Kunir mah Ada agak sono. ada temanku cerita, ada saudaranya punya toko bangunan 3 toko, tapi yang di toko yang ketiga itu kak masjidnya beda kak katanya. Kayaknya aku pernah lihat orang khotbah di situ pernah kayak pakai kayak kakak itu katanya. Kayak apa aku bilang? Pakai sorban kakak itu terus megang tongkat. Masjid itu beda kata dayanya katanya. Oh, mungkin banyak-banyak juga Mirip ya. orang-orang Tareko ya di sana ya. Di Bekasi ya. Bogor ya. Iya, banyak pengajian-pengajian gitu dah. Dan rata-rata pengajiannya tuh tengah malam baru mulai nanti sampai subuh baru bubar gitu. Rata-rata banyak. Kalau Kan kita dituruti. dulu waktu waktu masih umur 20-an ngaji ke sana. Berangkat jam 11, jam 12. Sama Apri juga bareng, satu guru. Ya, kalau masih kita muda itu ya ada proses di situ ya, ada pencarian sesuatu yang kita cari. Iya benar. Alhamdulillah umur 20 sudah kenal ya hal seperti ini. Kalau aku pun udah umur 40 lebih baru kenal Bang Andi. Kenal Bang Andi pun nggak tahu ini yang dibahas tentang makrifat. Aku ada satu dulu yang ku ingat. Setelah berjalan mendengar Bang Andi ada yang bertanya begini. Aku kan nggak paham juga. Aku tahunya kan memang dengar-dengar cerita orang kalau belajar begini nanti susah, nanti gila. Tapi aku kan nggak pernah tahu ranah ini kan. Nah, terus ada yang bertanya ke Bang Andi begini. Bang, kalau orang bermakrifat itu apakah harus tetap menjalankan syariat atau tidak perlu sholat lagi katanya itu kan, karena ada teman yang bercerita seperti itu yang taping di bawah. Bang Andi jawab tegas, kalau orang yang bermakrifat dia menentang syariat sesat itu kata Bang Andi. Kalau dia tidak menjalankan sholat, nggak menjalankan puasa, sesat itu jangan kau ikuti katanya, karena bermakrifat tidaklah bertentangan dengan syariat. Nah itu gini ya aku bilang, itu satu pertanyaan yang ada dalam diri kita tanpa kita ucapkan sudah ada yang bertanya. Nah, sejatinya kata Bang Andi itu sudah terucap walaupun belum keluar dari mulutmu. Oh, sudah terjawab lah ibaratnya. Iya, pertanyaan sudah terucap.
Nah mungkin lah itu kalamnya dia yang bertanya, dia yang menjawab lewat orang lain. Kayak kita lah banyak kebetulan-kebetulan kan, ada keinginan bicara begini atau sudah ada menyampaikan, itu kan satu kebetulan. Itu kan bisa jadi mungkin ya itu yang ilmu rasa. Kalau kita dipahamkan sekarang, oh ini ternyata ilmu rasa itu ya, rasa yang dirasakan, ada kesamaan rasa. Jadi Bang Rizos ini kerjanya nggak ada berhentinya ya, sama kayak sholatnya berarti ya, sholat terus ya setiap saat. Tahu, makanya aku bilang daily life aku itu kalau orang 1 kali 24 jam, aku bisa 1,5 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, Om Bimi. Bisa kayak gitu. Karena mungkin udah terbiasa dunia malam ya, terbiasa nggak tidur. Tapi kan nggak capek. Orang aja yang kesian liatnya ya. Istri aja yang cerewet mungkin ya. Aku nggak tidur. Tidur dulu nanti kau capek. Kita nggak bisa tidur. Aku bilang istriku, aku tidur juga kebanyakan tidur mas aku bilang. Jangan dihalangilah jam malamku, memang jam malam. Tapi hubungan rokok Om Bimi, ganti rokok itu ngaruhnya di mana Om Bimi? Sampai sekarang saya belum ngerti. Ya ada perubahan perilaku kan, yang biasanya nggak putus ya, karena enteng rokoknya. Ya sekarang ini ya kan ada lah, kita setiap transisi itu ada berpengaruh. Nah itu kan ada nafsu kita di situ juga ya ikut. Tapi kan nafsu yang mengajak ke arah kebaikan, bukan ke arah kemungkaran. Bukanlah nafsu yang mengajak kemaksiatan. Karena rokoknya agak berat, jadi Om Bimi jadi gampang keputus gitu ya? Ya itu aku aja lah biar terlihat agak gimana gitu. Bukan batuk gitu. Jadi gimana yang tertangkap Bang Rizos, katanya susah tidur, nggak bisa tidur tapi nggak capek. Ya daya tetap apa ya, kita yang ngerasakannya apa tuh, tetap power, apa itu. Ada kalimat itu pernah aku ditanya Bang Andi tuh. Kenapa tuh? Ditanya gimana? Apa yang menyebabkan bisa seperti itu? Susah tidur itu tadi. Ya nggak bisa tidur, bukan susah tidur kita ini, nggak bisa tidur. Beda, susah tidur itu ada keinginan tidur tapi nggak bisa tidur. Ini kan memang nggak bisa tidur. Melek aja mata. Apa itu? Kalau aku sih dulu gini Om Mimi, dulu waktu masih kecil Bapak kan bisa baca-baca gitu ya Om Mimi ya. Jadi aku tuh terlahir dengan kelemahan paling vital aku tuh paling vitalnya itu yaitu orangnya tuh gampang kalah sama tidurnya gitu. Tidur yang kendaliin dia gitu. Nah sejak itu aku dilatih tuh Om Bimi, yang aku bilang sampai nggak tidur 7 hari itu sampai melayang-layang. Pernah nyoba nggak Om Bimi? Belum pernah gua 7 hari. Kita ini paling 1 kali 24 jam itu juga ada tidur 1 jam 2 jam mungkin ya. Nanti kalau di awal-awal dulu sekarang udah normal. Normal berarti tidur siang. Diingatkan Bang Andi juga aku. Makan Mbak Mimi, jangan nggak makan katanya. Nah itu kan nggak terlalu lapar. Oh iya benar. Apa ada di situ. Aku pernah ditanya Bang Andi itu. Apa tuh? Apa itu? Ada rahasia di balik itu. Aku sih belum pernah nanya ya sama Bang Andi soal. Bukan nanya juga sih. Aku tuh ditanya sesuatu hal begini. Ini yang kita rasa begini. Apa makna yang terpaham Mbak Bimi? Nah begitu aku pernah kan dipandunya bater tongkat di sini kan. Itu kan apa spontan. Ya, kenapa Pak Bimi bisa mau aku pandu dari jarak jauh, kata Bang Andi, karena aku udah tahu Pak Bimi. Tapi kalau kalian lain aku nggak mampu, kan nggak sanggup aku. Nanti tongkat kalian ngamuk-ngamuk, kata Bang Andi. Nah habis itu kan ditanya Bang Andi, ada sesuatu apa ya, hikmah yang kau dipahamkan. Nah di situ sama lah kayak Bang Rizas, mungkin kayak kita pada masanya, aku lah pada masanya. Kalau Bang Rizas kan mungkin sudah bawaannya ya. Kita nggak ada keinginan tidur, nggak ngantuk, tapi juga
nggak lapar, makanannya dikit. Sampai aku diingatkan Bang Andi, makan Pak Mimi, jangan nggak makan, nasi itu tetap dimakan. Nah itulah maknanya, itulah jiwa yang berserah. Pada saat jiwa berserah, jasad kita mengikuti. Jiwanya kenyang ya nggak mau makan, jiwanya ya itu yang nggak mau tidur. Iya. Oh, Mimi ada yang bertanya tuh. Apa? Dia mau naik, minta naik. Wah, nggak apa-apa, silakan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa nggak bisa, silakan Bu Eli. Ya nggak apa-apa. Ya kita kan kalau bertiga ada yang keempat. Siapa yang keempat? Bukan setan lah, ada Allah yang Maha melihat. Halo, Insya Assalamualaikum. Allah. Waalaikumsalam Bu Eli. Waalaikumsalam. Mau bertanya, boleh Pak, di roomnya? Boleh. Ibu Eli masih bersuami atau udah single? Ini belum nikah. Oh belum nikah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada suami maksudku izin dulu suaminya. Nanti aku juga jadi buronan. Mau tanya boleh Pak? Boleh, Boleh, silakan. boleh. Boleh, nanti dijawab. Tanya namanya kan ada mantan, ini mantan ya, M Habib Mustafa. Di mana? Mau tanya Terawangan bisa nggak sih di sini Pak? Ah, saya nggak bisa kalau terawang-terawang. Oh Itu iya. yang di atas itu. Dia juga berbayar tapi nggak gratis. Ya nggak ada Pak, saya turun Pak. Hah? Tanya yang lain aja. Nanti salah terawang berdosa. Iya, iya. Takutnya Apa? Kita dikira dukun. Ya Allah, cara Allah ngibur kita malam ini ya. Nah, itu kan nggak Adanya ngantuk doi kita. ya. Hah? Lagi seru Jadi ngomong dia. berdua ya kan. Tapi Bah, tapi kalau terawang itu kan pakai rasa juga sebenarnya. nah kita nggak bisa terawang. Iya aja apa takutnya apa ya? Salah. Ih salah, nggak ada kemampuan. Tapi kalau ngaling-ngaling nanti ada yang terucap kan, atau kata orang itu kok pas hosernya. Ya kita nggak tahu. Ngeri, ngeri. Ngeri kita terawang nggak mampu kita. Bukan urusan kita ini. Ya kan, nasib kita aja nggak jelas. Kok mau terawang orang lagi? Tapi ada gini Bang Riza, ya makanya ngeri kata Bang Andi itu orang main ya, katanya nggak paham wilayah ini tahu ilmu rasa, kok masih seperti ini kelakuan kalian nih batinku ya. Ada sesuatu kadang-kadang kita itu nggak ngerti, makanya kalau bengong gini nggak enak. Ini aja temanku ngomong, Kak terawang aku Kak, ini di dunia offline, kok terawang apa? Mana bisa aku terawang, kau yang lebih pintar masalah itu. Nanti ngalir ngobrol ini keluar semua itu nanti. Nah, ngobrol-ngobrol, aku ngomong, akhirnya aku cemas dia. Kau tadi minta terawang, ini yang aku omongin ini. Ini kok kayaknya bener nggak menurut kamu tentang diri kamu yang sekarang ini? Karena apa? Apa yang ada di dalam dirimu itu terpancar ke sini, aku keluarkan ini. Bener nggak? Jujur aja kau, aku bilang. Kan kalau nggak enak semua nih yang keluar ini, aku bilang. Iya Kak, bener Kak adanya. Aku nggak tahu, bilang. Makanya jangan minta baca. Ya, tapi ya kan terbaca. Nah, itu kan ada sesuatu halus kata Bang Andi itu ya. Jadi Terus terbaca kita secara tidak sepaten. sengaja ya. Tapi kalau nanti mamanya kuarakan itu bisa lah, itu di atas itu Bang Rizas nanti silakan. Oh itu percaya dia dikejar-kejar Bang Rizas. Jangan, meskipun ada pun jangan ya. Iya, kita nggak ke situ ya. Ya banyak lah aku bilang. Bang Rizas satu frekuensi pun masih banyak channel-channelnya kan. Iya, kadang gini loh, Mimi yang Om Mimi bilang kayak tadi tuh nggak sengaja terbaca sama kita gitu ya. Kayak gitu ya Mimi ya. Nggak sengaja Betul. dan emang rezekinya kita gitu. Tapi kan Iya, itu kan gini. nggak bisa diminta-minta kan? Iya kan? Nggak Kalau kata bisa. Bang Mimi bilang. Nggak bisa kita minta, karena kita nggak ada kemampuan memang. Ditanya pun Iya. sesuatu soalan keilmuan nggak ada kemampuan, tapi pada akhirnya nanti akan keluar. Kayak gini lah. Kita ini ada kata Bang Adi daya-daya. Nah pada saat kita berhadapan untuk adu apa ya, terhadap percayaan orang yang memang percaya itu untuk apa ya, memancing kita atau apa. Kalau kita berserah kalau itu akan turun daya itu. Daya itu halus menyerubungi tubuh kita, itu siap itu. Walaupun kita nggak tahu soalannya siap kita.
Ayolah, kalau kamu apa maumu. Ada ego kita kan. Ego untuk melindungi diri kita. Maksudnya ego untuk memberikan suatu peringatan. Janganlah seperti itu. Janganlah kau merasa dengan keilmuanmu kau bertanya, itu bukan pernyataan yang butuh, tapi ngetes. Dan kau pun dapatnya bukan mungkin dari pengalamanmu, tapi kau hanya baca dengar. Kita siap itu. Iya benar. Energi dimainkan. Sama Bang Andi, energi dimainkan. Kalau nggak kuat jangan. Hancur sendiri. Karena akan kembali tuh. Ya, Balik sendiri ya. balik sendiri. Balik. Nah, Ya tapi kan itu tapi Om nggak Bimi kita ini bahas. live-nya di apa? Direkam nggak Om Bimi? Ini ada terekam. Rekam. Oh, Om Bimi potong tuh yang bagian tadi. Yang Om Akan Bimi bilang terekam. aku nggak tahu apa. Ya, makanya kata Bang Andi itu kan aku kan walaupun bocor-bocor jalankan perintah. Bang Mi nanti Iya potong benar. posting. Kadang-kadang Bang Riza seharian tuh nyariin itu. Kalau sudah 5 jam tuh yang mana bagian tadi ya. Dengar, paling nggak didengar yang mana bagian tadi ya. Ada sesuatu perjuangan kita bukannya hanya posting. Tapi kan itu kan perjuangan itu sebagai bentuk amanah, menjalankan perintah yang sudah kita sanggupi. Itu apa nggak kita diajarkan untuk amanah? Ada hikmah kan di situ. Iya betul. Ah, Benar. Nyari stationnya tuh yang berapa menit ke berapa gitu ya. iya. Kalau kayak Bang Rizas kalau nggak bisa ngimbangi kan, aku pun ya karena sudah kenal, sudah dekat. Kalau baru-baru mungkin nanti dicoba-coba nanti bahasa-bahasa filsufnya, aduh, pusing kita. Bahasa-bahasa aku bilang ini dulu. Banyak orang-orang masuk rumahku pakai, janganlah kalian pakai bahasa-bahasa bersayap. Nanti kalian terbang-terbang ditembak pemburu bilang. Iya kan, ada yang ngintai kan. Ada pemburunya yang Bimi ya. Oh, nggak tahu lah, ada pemburu yang ngintai tembak kita. Tapi kalau jam-jam gini memang aneh-aneh kata Bang Andi itu kan. Ya, kita bukan nggak mau sih. Nanti akan ada dua penilaian. Oh, iya. Kalau benar kita menggibah, kalau salah kita memfitnah jadinya. Iya betul. Dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencela. Ada PT itu kan PT itu daya semua yang kita dapatkan dalam golongan al-humazah. Apa enggak semuanya menjadi keburukan? Bang Riz dari rumah ini. Udah di rumah. Udah di rumah ini. Udah di rumah. Jadi istri enggak ini lagi ya. Kalau lab-lab itu ya, udah tahu lah. Lagi tidur. Tapi nggak apa-apa terbuka. Kan di sini kan diajarkan terbuka. Kayak aku kan terbuka, jujur. Jadi kita nggak mau bohong, karena kita nggak mau dibohongi kok. Kenapa pula kita harus bohong? Kalau kayak kita ini Bang Riza terhadap orang bohong tuh gampang sekali sensornya main. Dalam artian walaupun ngobrol gini ya, kalau pembicaraan itu pembicaraan yang kosong, yang tidak ada fakta nyatanya, hanya bohongan. Kayak gini aja kita ini dengar ngomong orang ngomong, cuman jiwa kita nggak di sini lagi dah. Kayak ngomong aja, nggak kita dengar. Kalaupun ada kalanya kita orang ngomong tuh nggak mau noleh mukanya, kita buang muka terus sambil ngomong. Kenapa ya kok buang muka terus ya? Itu kan sesuatu yang tanpa kita sadari. Tapi berarti Om Bimi tadi energinya udah power tuh sampai ada orang yang masuk terus nyangka Om Bimi bisa menerawang. Berarti mungkin Ya ada mungkin, bakat kali di situ. mungkin dianya live malam pakai cincin besar. Iya benar. Kita aja nggak tahu Lainnya diri udah kita. Pagi-pagi baca ya. masih sering domeli saya istri kok. Hah? Aku dulu sering dipancing Bang Andi. Pak Bimi, sudah ada yang minta-minta terawang sama kau? Belum ada Bang. Kenapa Bang? Oh iya, Bang Andi masih pancing dulu ternyata ya. Ya nggak ada kok, kita nggak ada bisa. Nggak ada kemampuan. Sosok terawang, nanti rokok kurang sebatang, udah kita rungkat. Aku jadi inget yang itu Om Bimi kemarin yang di live-nya Bang Andi yang pesen apa Om Bimi suruh digas lagi live apa sosial TikToknya sosial media Iya, TikTok. apa yang tertangkap Bang Rizas? Kepikiran maksudnya oh iya jangan-jangan benar Om Bimi tuh ada daya di situ jangan-jangan
kayak gitu beli apa ya? PC Perlengkapan katanya. Iya, PC dari ya. dulu support Bang Andi itu. Kalau aku tangkap begini Bang Risa, aku tangkap kayak aku Bang Andi ini, kita ini bersahabat di sini nih kan, ajarin silaturahim itu bersahabat bersaudara. Kan Bang Andi itu selalu support suatu keadaan kita untuk menjadi apa ya, lebih baik. Dia tuh pengen ngeliat kita lebih baik. Ya ngapain kalau ngikutin aku kalian kayak gitu aja nggak ada peningkatan, bahasanya kan begitu. Ya Oh iya. maksudnya ke arah yang lebih baik. Ya itu sesuatu yang hanya ada di dalam diri kita sendiri itu, ya yang tahu. Masalah ikhlas itu kan hanya kita dan Allah yang tahu, nggak perlu kita terucap. Nah di situ kita bisa merasakan ternyata ikhlas, kebersihan hati. Kan ada PPT di awal itu, silaturahim karena Allah dengan keikhlasan, ketulusan, kebersihan hati. Itu nggak bisa dengan ucapan, ya tapi cukup dengan tingkah laku kita. Dan itu semua akan dijawab oleh waktu yang berjalan. Akan diujikan, semakin kita ucapkan akan diujikan itu. Nah itu bisa rasakan masing-masing. Ada di dalam itu kayak kita di Mong, di Ayun, ngerti nggak? Iya. Ya kan, hanya di dalam aja. Kalau di luar bocor-bocor, kurang ajar lagi kan, nggak sopan. Aduh, tapi lebih daripada itu menjalankan apa yang beliau ucapkan itu dijalankan. Iya benar. Nah, nggak ada baik buruk, kayak kopi itu yang mana dihidangkan ya tidak diminum, nggak pilih-pilih aku. Nah itu makna kosongkan wadah seperti itu kalau bagi aku mungkinnya terjawabnya. Karena penerimaan apapun itu yang disuguhkan diterima, itu kan makna kosongkan wadah. Iya benar. Nggak penuh jadi wadah kita gitu ya. Sehingga apa ya, kalau mungkin dari segi apa Bang Rizas di atas aku lah, dari segi mungkin pengalamannya. Kalau aku ini kan modal nekat aja dari dulu. Kayak modal nekat ngerokok. Ingat aku dulu. Tapi ini nanti akunmu kena ban, ada aku takut sama Tuhanku. Kalau ngeliat PT itu ketawa sendiri kadang, ya Allah gini rupanya dulu ya. Ada proses-proses yang tidak sadari ya. Nah itulah makna silaturahim Bang Andi itu sebenarnya di sana terangkum semuanya. Ya makna silaturahim Bang Andi itu maksudnya begini. Jadi tidak ada keakuan guru murid itu bersahabat, kita berteman bersahabat. Nah itu kan menjalankan sebagaimana Rasulullah dulu ya. Kan pernah termasuk kesana lintasannya. Oh kayak gini Rasulullah dulu bersahabat, saling memberikan satu sama lain. Ya ada sahabat satu mungkin yang diusik kita seakan-akan tidak terima. Sahabat kita ya memang nggak merasa apa-apa kayak Rasulullah. Kalau mau diselesaikan sendiri bisa, tapi kan banyak sahabat yang berperan di situ dengan perannya masing-masing. Aku sering kasih dulu kan ada kopi Bang Andi itu. Pak Wimi, aku nggak mau lah kalian ikut-ikutan ya. Kalau mati lahir sendiri mati sendiri. Nah itu kan Bang Andi. Tapi kita ini kalau berteman, masa teman kita diganggu kita diam aja. Di mana katanya berteman? Iya. Aku kalau kau ganggu diriku, aku bisa terima. Tapi kalau temanku kau ganggu, aku nggak terima ini. Nah, ada saling mahabbah di situ. Ya, semuanya di dalam, nggak bisa kita keluarkan. Bahaya nanti. Setan ini makin banyak. Begitu kita ada terucap dengan niat yang baik, kan banyak bisikannya. Dikeroyok kita itu. Iya dikeroyok. Ya kan yang dari luar, yang dari dalam, dikeroyok kita. Benar-benar. Lebih daripada silaturahim ada Bang Andi itu ya. Memang pedas kalau Bang Andi ngomong kemarin itu udah gas mulai keluar itu. Ini kan bulan 12 ini kan alam juga menyeleksi kan. Akhir tahun sama awal tahun ya Om Mimi ya biasanya ya. Iya. Polanya. Polanya gitu. Alam juga kan begitu. Awal dulu nggak ngerti kita seleksi alam. Nah tapi ngalir lah. Ngalir itu kita tidak bisa menentukan di mana kita mengalir. Ya kan. Ya, air itu kan maknanya kan lah kalau kata bila dia tidak bisa menentukan arah alirannya. Dia mengikuti aja di mana dia akan dialirkan, digerakkan. Benar-benar. Ya kalau itu ya Bang Riza sama guru kan orang-orang lama mungkin muncul. Ya kan Bang Andi ya pukul rata itu tadi. Nah di situ dengan waktu itu juga semuanya dijawab dengan waktu ya, tentang keikhlasan, ketulusan, dan tentang pemahaman itu. Waktu menjawab semuanya ternyata.
Kita tidak apa ya, terhadap yang lebih di atas kita tidak terlalu kita menyanjung. Ada yang di bawah kita tidak perlu juga kita menghinakan. Jadi nggak melekat ya Om Bimi ya, intinya gitu ya. Nggak melekat, be aja. Semuanya disadari ada gerak Allah di situ kan. Aku ada beberapa temanku kasih tahu kopi-kopinya, nyatakan mereka melakukan itu. Iya kan. Nah itu proses dan itu pembelajaran sebenarnya. Gimana caranya ikhlas tuh Om Bimi? Ya terima terhadap apa yang Allah tetapkan, ya, kejadian, ya mau kesempitan, kesenangan, terima kuncinya itu. Terima, menyadari bahwasanya ini sudah Allah tetapkan, sudah takdirnya, diterima. Ya memang belajar menerima dulu, pada akhirnya menyadari sepenuhnya menerima, ya Allah ini sudah ketetapanmu. Pada saat kita menerima itu kan bentuk ridho kita terhadap apa yang Allah tetapkan, takdirnya terhadap diri kita, itu namanya ridho. Ternyata paham itu. Pada saat kita bisa menerima, tandanya kita ridho. Allah akan ridho terhadap diri kita. Gak usah dijelaskan, ikhlas sabar itu terangkum nanti. Akan diberikan ketenangan di situ. Iya benar. Ya kan? Kalau ngerasa tenang itulah kita mulai bisa bersyukur, menikmati. Iya kan? Nggak perlu lagi sabar, enjoy. Nah di situ kan ada ikhlas, nggak usah terucap. Ngalami dulu kata Bang Andi itu. Usah dia, Bang apa manfaat zikir napas? Ya kamu udah zikir napas belum? Belum. Ya sudah, jalankan juga zikir napas. Gak usah banyak dijelaskan. Ada kemarin orang-orang teman kita dibantai pertanyaan-pertanyaan tentang zikir napas. Aku nggak mau masuk, tahan, udahlah urusanmu lah. Kau sendiri yang menjeburkan dirimu ke situ. Hadapilah. Tapi bisa dihadapinya. Orang bertanya, apa manfaatnya DN itu? Kayak mana DN itu? Wah, itu kan orang yang bertanya sudah tahu sesuatu. Bukan pengen memang butuh. Udah ada dalam dirinya. Iya. Tinggal dia memantapkannya aja ya gitu ya. Bukan memantapkannya, dia pengen tahu sebatas mana ini keilmuanmu, sebatas mana bisamu. Iya. Orang-orang di room kita ini kalau masuk bertanya tentang ketauhidan, itu bukannya orang yang baru belajar, mereka udah paham dari dengar, atau paham mengalami, atau paham dari baca. Iya benar. Mereka itu tidak pertanyaan sudah ada jawaban. Nanti ada penampikan lagi, kan perdebatan Bang Rizas. Iya. Makanya kita kalau ngobrol itu bocor-bocor aja lah. Iya kan? Tapi cocok kok Om Bimi, kalau aku dulu belajar tentang ikhlas dari segi bahasa kan kholaso ya kalau nggak salah. Aku nggak ngerti kholaso itu ya. Iya kholaso artinya bersih sama murni ya kalau nggak salah. Jadi aku juga dulu pernah belajar, makanya ilmu yang paling tinggi itu adalah ilmu memisah-misahkan. Ternyata setelah kita dulu kan aku belajar SMP. Nah setelah kita SMA, terus kita kuliah, terus kita campur tuh ada beberapa bidang ilmu yang kita pelajarin di sekolah, baik itu fisika, biologi, secara sains ya. Ternyata memang benar ilmu memisahkan itu ilmu yang paling tinggi gitu. Bagaimana kita bisa mencampurkan sesuatu sebelum kita bisa memisahkannya gitu. Kalau di kimia kayak emas itu kan biar jadi murni gimana kita harus tahu cara memisahkannya gitu. Iya. Nah ternyata basic dari ilmu ikhlas itu adalah ilmu memisahkan gitu. Misahin sesuatu sehingga itu menjadi murni gitu. Itulah inti dari ilmu ikhlas gitu. Kalau yang aku tahu dulu gitu. Nah, Bang Rizas kuliahnya jurusan apa? Chemical analytic, kimia analisis. Oh iya. Nah di situ kan paham banyak kebesaran-kebesaran Allah. Sebenarnya begini Bang Rizas, terhadap keilmuan yang kita dipahamkan dengan mudahnya itu kan anugerah itu. Yap. Termasuk itulah laduni satu Allah pahamkan. Iya kan? Iya. Makanya aku dulu kok ada masuk, kita tidak mau membahas, tapi orang masuk ke rumahku menyampaikan laduni itu harus begini-begini. Nah, ternyata bukan. Tapi nggak kita tampil, biarlah kebenaran bagimu. Iya benar. Ya kita tampil, nggak kita harus bantah, silakan lah. Kalau begitu pemahamanmu ya itu urusanmu. Iya kan?
ilmu hikmah begini-begini katanya Benar, kok benar, bisa benar. mengendalikan orang lain. Makanya pernah aku gas Pak Haji itu Bang Andi. Bang, dengan zikirku katanya aku dikeroyok orang tuh bisa kuatasi. Alhamdulillah dengan zikir nafas. Wah, kau salah. Masa zikir nafas dengan karena zikirmu? Ya Oh, bukanlah, karena Allah kau ini menuhankan amalan itu. Iya kan? iya, Jangan benar. kau jadikan amalanmu menjadi Tuhan, itu kan kita ngalami di situ. Diingatkan. Benar, benar. Nah, kan ada dua versi Dikasih yang tahu. paham ya Bang Rizas ya. Mungkin ada yang belajar dulu dengan teori, baru dia mencari sesuatu yang sudah dipelajari ya. Ada yang dia Iya, pakai praktek. menjalani baru paham. Oh ternyata ini. Nah kita Iya, di iya, Bang Andi ini kan mengalami, baru dipahamkan. iya, Nah dipahamkan ya. jadi apa ya? Ada kita di sini lempeng aja kalau kita tidak tahu sesuatu kita ya sudahlah niat karena Allah. Sudah niat karena Allah. Jikir duduk terserah Allah. Kan di situ bahasanya. Kita mau dapat daya atau Iya, enggak karena Engkau ya Allah. Aku kan nggak paham apa-apa nih. Duduk aja zikir. Tanpa disadari banyak sesuatu yang berubah pada diri kita. Yang dulu mudah kesemutan sekarang nggak kesemutan lagi. Karena manfaat. iya, Dulu duduk tahlilan aja 5 menit udah gelisah duduk sila. Duduk tempuh aja sebentar. Nah, tapi di situ ya ada sesuatu yang kita lakukan sudahlah karena Allah. Tidak ada yang kita cari. Pada saat kita cari iya, sesuatu itu dia akan malah nggak ketemu. Iya kan? Bang Rias ngalami itu. iya. Makanya kok banyak teman-teman. Nah, Ngalamin. kenapa kita sudah ada informasi yang masuk duluan nih? Harus begini, harus begini, harus begini, harus ini yang ku cari. Nah, pada saat kita mencari nggak ada. Karena kenapa? Kita ini kan dibimbing, digerakkan, diperjalankan. Terserah Allah. Makanya aku dapat pengingat Di itu. mana mau? Jangan kau jadikan amalanmu menjadi Tuhanmu. Yang notabene kita ingin mendekat ke Allah, ternyata amalan kita yang jadi Tuhan. Apa enggak Allah tambah murka? Apa enggak dengan kita berzikir dengan kok tambah susah, kok tambah enggak tenang? Maka itu kan dalam zikir itu diingatkan. Mungkin itu bahasa yang kata Bang Andi itu, yang kalimat rupanya tanpa huruf, tanpa suara itu ya, kata Bang Andi itu ya. Nah, ngalami. Iya, itu dia. Ya, ini ya berbagi Maksudnya Bang tanpa Rizas. tanpa suara. Ada pengingat. Oh kok zikir pengen tenang, aku pernah dapat itu. Baru mau duduk. Kayak benar ini banyak masalah ini. Duduk dulu lah. Ada niat kita, duduklah, zikir dulu lah biar tenang. Baru mau duduk itu pas duduk itu belum lama itu udah ada pengingat di dalam. Mhm. Apa keinginanmu yang kau Jadi tuju bukan aku yang kau tuju. Kita ke sana nggak murni ya. ya. Tapi kita ke sini dulu. Mhm. Kok diduakan? Apa enggak itu suatu yang omong Allah murkai? Tapi ya masing-masing kan sesuai yang dipahamkan. Kalau yang begitu juga tidak kita salahkan. Bahasanya itu jangan kau melakukan satu amalan itu, jangan kau melakukan sesuatu itu karena amalanmu. Ya, menisbatkan itu dengan amalan-amalan, bukan karena amalanmu kata Allah. Makanya kita nggak menyalahkan juga. Mungkin makomnya mungkin di situ melakukan sesuatu dengan ada iming-imingnya. Ya kan. Nah kalau di sini nggak ada lagi kita menisbatkan sesuatu dengan amalan kita. Murni ya, pure. Ya, ini ya kata Bang Andi itu ya, lurus ke Allah. Ya lurus ke Allah seperti apa? Lurus karena Allah seperti apa? Yang nggak ada keinginan-keinginan, semuanya kosong. Nah itu kan perlu apa ya? Ya kayak aku ini kan ada untungnya juga, banyak nggak tahu. Ya kan ada orang mungkin bisa melihat begini, host begini-begini, aku juga nggak ngerasa. Kadang memang nggak ada. Nah, tapi kita ada satu di dalam nih kadang, kata Bang Andi itu ya, keluar di dalam dia. Nah, kadang-kadang itu yang mungkin kata Bang Andi terucap tanpa kita sadari. Kayak aku terketik di Bang Andi itu kan sudah terketik itu, wah sempat gini juga aku, waduh terketik, sabar nih, nanti masuk. Kan sudah mau dihapus, udah ketik ya, sudah nyatanya seperti itu. Ternyata Bang Andi ngakak. Oh, baca Ya. gitu ya. Iya kan, sabar nih kan mana nih kata Bang Andi, sabar nih nanti masuk bahasa itu kan. Nah kayak kita Bang Rizas, kenapa berjauhan juga ada makna mungkin. Kalau berdekatan ini kan, kalau kita ngobrol ini nggak ada habisnya memang. Dan kita kalau diam lemes. Aku nggak alami sebenarnya kadang lemes. Bisa jadi kenapa? Oh gitu. Ya
Mungkin kayak Bang Riza, nggak ada teman, kemarin cerita sendiri. Kan ada sesuatu yang Bang Riza harus sampaikan terhadap apa yang didapatkan itu. Ada yang untuk diri kita sendiri, ada yang untuk disampaikan ke orang lain. Kita ini kan Ada penyampai. yang ya Nah, pada saat kita tidak keluarkan itu pernah Bang Sebul Bang Andi juga ngomong ke aku, itulah bagaimana ibu menyusui, pada saat susunya harus keluar tidak dikeluarkan. Pada saat kau diisi, keluarkan, kosongkan lagi isimu itu. iya Itu kan ada perintah untuk menyampaikan. Ya kan? Nah, kita kalau nggak disampaikan masih terhutang kita. Ada yang untuk diri sendiri, ada yang untuk orang lain, untuk orang banyak. Menyampaikan, sampaikan kalimatnya. Kalamnya kan begitu. iya Nah, kalau kita ngobrol gini kan, itulah maknanya mungkin Bang Riza kurang tidur, kita Bang Andi itu kita ya. Ya sebenarnya aku ini kan berceritakan, aku bukan ke Bang Riza ya. Apa yang ku alami, kejadian pada diriku. Kalau itu kan Bang Riza lebih paham sebenarnya. Bang Riza kan menutupi, sembunyi dalam terang bahasanya itu kan. Nah, paham kok bahasa ini ya, dulu nggak paham, nyok semua apa kalimat Bang Andi itu, mana ada kepahaman. Oh, ini yang sembunyi dalam terang. Ya kan, pada saat jiwa berserah maka jasad akan mengikuti jiwa. Tapi kalau jiwa berserah maka jiwa akan terkurung dalam jasad dan dia akan mengikuti apa yang kehendak hawa nafsu. Masih kepentingan jasad yang diikuti semuanya. Tetapi ada kalimatnya, bukanlah kita yang bisa mengendalikan nafsu ini, tak karena Allah rahmati nafsu itu. Lalu berdoa, ya Allah rahmati nafsuku ya Allah. Itu doa Bang Andi kan. Kata Bang Andi doa Nabi apa? Nabi Yusuf ya. Rahmati nafsuku ya Allah. Sungguh dorongan sangatnya Allah kuat ya Allah. Hamba tak mampu ya Allah. Nah itu kan akhirnya dihilangkan rasa nikmat terhadap kemaksiatan. Walaupun apa yang nonjol atas nonjol bawah umpamanya, hanya itu tadi kan ya kita sendirilah tahu lah. Kalau kita berucap ya kita tahu Allah mau bohong kita orang, kau bohong ya terserah lah, nggak apa-apa mau dibilang bohong, penting Allah lebih tahu. Nah ya Allah rahmati nafsu ini ya Allah, hamba tak mampu ya Allah, dorongan sangatlah kuat ya Allah. Nah, apa tanda-tandanya doa kita diampuni? Tidak ada rasa penyesalan bersalah yang berlebihan. Apa dengan kesalahan-kesalahan itu kan menghijab kita untuk mendekat, merasa belum bersih, dihilangkannya rasa nikmat terhadap kemaksiatan. Kan ngalami kita. Cocok nggak? cocok Pokoknya kita nggak, ini Bang Riza kirim foto ini, nikmati aja, sudah itu ditampakkan. Ini kan terhadap ini lah Bang Riza, dikenalkan itu Bang Riza ya. Terhadap nafsu syahwat itu ya, kalau kita umpama ini jangan dibawa ke bawah, jadi terhina kita, bawa ke atas lah. iya. Kalau aku Nah ini dulu diajarinnya Om Bimi, justru kalau kita sedang memandangi itu kita harus memerhatikan gitu apa yang dari sana, dari dalam sana menarik diri kita, dan apa yang ada dalam diri kita tertarik ke sana gitu. Nanti kita paham itu di situ. wah itulah udah kelas tinggi tuh, aku pun ya baru ini dapat kalimatnya, bahasa itu kan. Jadi apa Tapi yang harus jadi kita jatuhnya tarik tuh, itu? jadi gini. Jadi sebenarnya kan kalau kita ngeliat itu kan kenapa hakikatnya kan kita suka kan, iya kan Om Bimi ya, Iya, iya kan. iya, Nah, nah sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa kita suka gitu. Itu kan. Nah, dijabarin secara bahasa ya itu tadi, apa yang dari luar menarik diri kita keluar dan apa yang dari dalam diri kita itu tertarik keluar gitu. Bahasanya iya, seperti itu. Ya intinya sih balik lagi ke rasa sih bahasanya sih. Intinya ke situ lagi. ya. Dipahamkannya di Tempatkanlah, situ. tempatkanlah rasa, semuanya tempatkanlah pada tempatnya. Kan gitu bahasanya kan. Tempatkanlah semuanya pada tempatnya. Ya itu tempatkanlah semua pada tempatnya itu kan akhirnya kita ini kan menggunakan ini Bang Riza sih masih dipakai nih. Ya, Iya kan? akal pikiran kita lah ibaratnya gitu. Iya, untuk memilih kan petunjuk kita, purkon kita. Kalau aku purkon kita di mana? Aku kok ini purkon kita nih di sini. Kalau aku nggak tahu, kalau walam untuk diriku sendiri nih, Kalau petunjuk pembeda kita, ya. pembeda. Nah, sehingga kita apa ya?
ya diberi kemampuan untuk apa ya, dengan Furqan ini kan ya semuanya kan Allah. Tapi kan kenapa Allah ciptakan manusia yang berada mempunyai kedua sifat yang dimiliki malaikat dan iblis? Ya. Dengan ke situ. Dari situ, Ternyata semuanya itu dikenali. dari situ kalau aku kan terpahamkan Om Bimi, ketika apa ya, iblis dan malaikat itu disuruh sujud kepada Adam, itu hakikatnya iblis dan malaikat itu bukan sebuah sosok gitu. Jadi dipahamkan Bisa. kita di situ. Heeh. Kalau aku belajarnya sosok selain manusia ya, ya cuman adanya ya makhluk halus dan bentuknya ya sama-sama aja kayak kita. Mereka juga sama beribadah, belajar, ngaji juga sama gitu. Sedangkan kalau yang lain itu dia terinstal dalam diri kita gitu. Makanya itu akhirnya aku bisa menjawab pertanyaan, oh kenapa sih sebegitu besarnya, sebegitu maha besarnya Tuhan masih butuh malaikat buat melakukan tugas-tugasnya. Ternyata mereka bukan sebuah sosok gitu. Mereka itu justru terinstal ke dalam diri kita gitu. Intinya di situ. Nanti baliknya lagi tuh ke apa yang waktu itu aku pernah jelasin ke Om Bimit, apa ya, tentang bagian-bagian dari ruh ya. Cuman kan Hmm. kenapa aku nggak pakai itu, karena itu kan cuman masih katanya, ya nggak? Iya, Bang Riza Katanya nggak katanya. paham. Kita nggak apa ya. Itu tadi ya, mungkin Bang Riza sudah pemahaman keilmuannya lebih ini. Kalau aku ini kan ya itu tadi apa yang sudah kita dipahamkan, oh begini. Mungkin Bang Riza juga kan tadinya mungkin sesuatu itu sudah didapat pengetahuannya tapi baru tahu pengalaman, oh begini ya. Nah, ada kelebihan Iya, kekurangan masing-masing, tapi kalau semuanya dikembalikan ke Allah ya, ya sudah. Makanya kita nggak perlu, aku sebenarnya dulu ya Bang Riza, tapi aku kan nggak pernah ada kalimat Bang Andi, jangan pernah membandingkan perjalananmu terhadap perjalanan orang lain. Teman-teman semua udah iya. paham bahasa-bahasa tasawuf, udah ngerti sensasi segala macam. Aku nggak ada sensasi. Hmm, Tanya Bang Andi, Bang, aku nggak ada sensasi apa-apa Bang. Ya sudah, Pak Bimbati dalam kehidupan dapatnya gitu kan. Nah, iya. Bang, kok aku di DN nggak tidur Bang? Besoknya tidur, 2 hari itu tidur terus DN-nya. Nah itu Hmm, apa ya? Sesuatu itu ya memang kalau sudah Allah pahamkan, Allah beritahu juga ada yang sulit ternyata kan. Makanya kalau kita bahas-bahas lebih dalam, ya dipahamkannya begini, bukan saat kita duduk zikir, pada saat kita duduk begini, kan ada keterhubungan itu. iya. Aku nggak live pun di Itulah yang sini dinamakan. posisiku. Bang Riza, sering-sering balas diam tuh di sini aku. Aku kalau nggak tidur atau keluar antara istriku dudukku di sini, nggak tahu dengan sendirinya tempat ini. Oh, ibaratnya ini singgasananya Om Bimi lah, ibaratnya gitu Iya, ya. udah bertahun-tahun tanpa aku sadari, yang dari dulu di dapur belakang, begitu naik komal aku pindah ke sini. Nah, itu kan ada perjalananku. Dulu di Iya, iya. dapur, dengar-dengar Bang Andi aja jadi kambing congek setahun lebih. Begitu dinaikin komal Iya, duduk di iya. sini. Pernah aku pindah ke ruang Nah, tamu pada saat itu live, nah, awal-awal live. Ruang tamu itulah ternyata datang tamu. Datang yang Om tamu Bimi, yang Allah kirimkan. Bimi Bang sering Andi pakai sorban masuk. ya. Belum. Oh gitu. Bang Andi Belum, belum, masuk belum. ternyata. Kenapa aku kurang tamu ya? Aku pengen live di ruang tamu. Ternyata hari itu Bang Andi masuk. Dan Bang Andi pertama kali on cam. Oh ternyata ada tamu yang spesial bagiku mau datang. Itu kan Oh, dengan berjalannya ya. Tanpa kita hmm. apa pengen begini nanti gini. Enggak. Ternyata di sebalik kejadian itu akhirnya itulah. Kita akan dipahamkan hikmah-hikmah. Nah, lalu memohon kan. Apa ya Allah. Nah itulah hikmah. Setiap kejadian itu Allah pahamkan hikmah. Allah pahamkan hikmah. Nah itu udah cari-cari. Makanya orang kalau membahas kok memperdebatkan itu, kita Bang Andi nggak boleh. Sekarang Bang Andi Iya, tutup, iya. bahas aja masalah bagaimana keluargamu kena, terus kita kopi itu. Kalau masalah bahas kalimat kebilang kita terhadap apa ya, kalimat tauhid itu, ya sudah kalau masuk di situ nggak ada semuanya ini. Yang ada hanya Allah, sudah nggak usah dibahas lagi. Yang ada hanya Allah, yakin ya yakin, nggak ada Iya, semuanya. betul. Nah maka masuklah ke situ. Nah, kalau apa ya untuk perdebatkan itu, apa diperdebatkan? Tinggal keyakinan. Daya nih, Dazan. Ternyata kita Hmm. bertemu dan berpisah karena Allah. Berpisah juga karena Allah ada panggilannya. Cocok. Iya, Nah inilah kita cocok. Bang Adi, Bang Rizas yang Bang Adi inginkan itu ya. Makna kita bersilaturahim itu bertemu dan berpisahlah karena Allah. Karena ada golongan-golongan yang dirindukan surga, salah satunya orang-orang yang bertemu dan berpisah karena Allah. Karena mau ngapal Quran nggak sanggup,
mau banyak sedekah nggak mampu, nah kita ambil satu golongan itu. Tetap kok kita meruntut Al-Quran dan hadis, jangan salah, Yap. cocok. Kita ya sudahlah, Pas ya. ini sudah waktu tentangnya. Terima kasih hadirnya sahabat semua ya. Bang Riza semoga makin sukses lah ya, makin selalu dalam ridha Allah. Itu Bang Riza sahabat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.